Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 dengan anggota Cika Febri Warohmah, Didi Yusuf, Rena Setiawati, dan saya sendiri Siti Nuranita. Hari ini kita akan membahas mengenai materi 3 kurikulum di Indonesia. Yang pertama akan dibahas oleh Saudari Cika, padanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau yang sering disebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 ini masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Kurikulum 2013 ini juga memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pertama aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Di dalam kurikulum 2013 ini, terutama di dalam materi pembelajarannya terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan itu terdapat pada materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Selanjutnya itu adalah materi tujuan kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 yang diterapkan oleh Kemendikbud tertuang pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang berbunyi, tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selain itu juga dalam tujuan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Selain itu juga dalam kurikulum 2013, siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Siswa akan dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan juga dalam kurikulum 2013 ini, siswa akan diberikan atau dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter. Selanjutnya itu materi tentang karakteristik kurikulum 2013. Di sini terdapat 6 karakteristik. Yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Dan yang terakhir, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian yang dimana kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Selanjutnya itu materi mengenai aspek penilaian kurikulum 2013. Di sini aspek penilaian
ada 4 dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu aspek keterampilan, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga aspek sosial, dan yang keempat aspek spiritual. Mungkin itu saja materi yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rena, kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on cam dikarenakan sinyal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk jenjang PAUD, SD, SMA maupun SMA dan SMK. Dengan menyederhanakan kompetensi dasar, penyederhanaan ini mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, dan siswa yang hanya akan fokus pada kompetensi esensial dan merupakan prasyarat untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Mungkin Rena terkendala sinyal, bisa saya lanjut. Jadi kurikulum darurat pendidikan di masa pandemi ini merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kurikulum darurat ini bisa diterapkan mulai dari PAUD sampai dengan SMK atau SMA. Kurikulum darurat COVID-19 ini diterapkan untuk meringankan beban guru dalam pemenuhan kurikulum nasional serta bagi siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Menurut Harus Susilo 2020. Satuan pendidikan tidak harus menggunakan kurikulum darurat, tapi dapat memilih dari 3 opsi. Yang pertama itu tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, dan yang kedua menggunakan kurikulum darurat atau dalam keadaan khusus. Yang ketiga melakukan penyederhanaan secara mandiri. Selanjutnya dampak dari kurikulum darurat. Dampak dengan adanya kurikulum darurat ini adalah tersedianya kurikulum yang sederhana, yang dapat mengurangi beban mengajar sehingga guru dapat berfokus pada pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Pada siswa diharapkan tidak terbebani tuntutan kurikulum sekolah yang harus terpenuhi. Selain itu, adanya kurikulum darurat ini diharapkan bisa mempermudah pendampingan pembelajaran yang dilakukan orang tua atau wali. Diharapkan pula kurikulum pendidikan ini dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial guru, siswa, dan orang tua wali. Selanjutnya itu kurikulum darurat dilihat dari perspektif hukum tata negara. Kurikulum darurat sebagai pedoman pembelajaran dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi masalah pendidikan dalam situasi pandemi COVID-19. Rancangan kurikulum darurat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan sebuah harapan yang besar agar pendidikan di Indonesia bisa berjalan lebih efektif. Walaupun berada dalam situasi COVID-19, di mana pendidikan yang dijalani dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, hasilnya rata-rata tidak efektif. Maka dari itu, disinilah peran pemerintah untuk mengembalikan keefektifan tersebut. Kurikulum darurat dilihat dari perspektif hukum tata negara, menunjukkan keinginan pemerintah untuk memenuhi hak dan kewajiban pendidikan warga negara Indonesia dalam kondisi darurat ketatanegaraan. Keinginan tersebut dapat dikatakan berkolerasi dengan hak demokrasi masyarakat Indonesia yang ingin hak pendidikannya terpenuhi. Di mana menurut Muhammad Kusnardi dan Harmail Ibrahim, hak asasi manusia memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan demokrasi masyarakat. Hal ini menjadikan hak asasi manusia tergantung atas jauh dekatnya rakyat dengan ide demokrasi. Selanjutnya itu ada pengertian kurikulum merdeka.
Nah, kurikulum merdeka merupakan bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Kurikulum merdeka ini yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototype, dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya itu ada karakteristik dari kurikulum merdeka. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua itu fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga ada fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Di sini juga terdapat perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum K13. Perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 di tiap jenjang pendidikan, kurikulum baru ini memiliki perbedaan secara khusus di tiap jenjang pendidikan. Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas, berikut penjelasannya. Yang pertama itu sekolah dasar. Perbedaan di sekolah dasar pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar terdapat pemisahan antara mata pelajaran IPS dan IPA. Sedangkan pada kurikulum prototype, kedua mata pelajaran ini digabung menjadi satu mata pelajaran menjadi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Di sekolah SMP, perbedaan mencolok antara kurikulum 2013 dan kurikulum prototype di jenjang ini adalah pada mata pelajaran informatika. Jika sebelumnya lebih bersifat pilihan, maka pada kurikulum prototype mata pelajaran ini dianggap wajib. Yang ketiga, sekolah menengah atas. Di SMA, perbedaannya adalah jika pada kurikulum 2013 siswanya baru harus memilih jurusan sementara, maka pada kurikulum prototype pemilihan jurusan atau peminatan dimulai saat siswa memasuki kelas 11, yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi antara wali kelas, guru BK, serta orang tua siswa. Yang keempat, struktur kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki dua struktur khusus, yakni kegiatan yang bersifat intrakurikuler dan kegiatan yang bersifat proyek baik secara perseorangan maupun kelompok yang proses penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah maupun tenaga tiap mata pelajarannya. Kurikulum merdeka juga memiliki perbedaan dalam hal waktu atau jam pembelajaran. Jika kurikulum 2013 lebih menghitung jumlah jam pembelajaran berdasarkan hitungan minggu, maka kurikulum prototype menghitung jam pelajaran berdasarkan tahun. Dengan waktu jam pelajaran yang berdasarkan tahun ini akan memudahkan pihak sekolah untuk mengatur aktivitas pembelajaran. Contohnya, mata pelajaran yang belum diajarkan pada semester genap bisa diajarkan pada semester ganjil. Demikian pula sebaliknya atau menyesuaikan jam pelajaran setiap tahunnya. Selanjutnya perbedaan kurikulum prototype dengan kurikulum 2013 bahwa tidak lagi dikenal istilah kompetensi inti maupun kompetensi dasar, melainkan diganti dengan capaian pembelajaran yang ditandai dengan hasil yang telah dicapai dalam bentuk sikap maupun keterampilan siswa dalam satu kesatuan yang saling terkait erat dan berdampak langsung pada kompetensi tiap siswanya. Merdeka Belajar dibagi dalam beberapa episode, dimulai dari episode pertama, yaitu menghadirkan 4 pokok kebijakan agar paradigma tentang cara lama dan dalam belajar dan mengajar dapat diubah menuju kemajuan. Beberapa wujud dari 4 pokok kebijakan itu adalah penghapusan ujian sekolah berstandar nasional dan mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Kemudian ada juga kebijakan penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta kebijakan penerimaan peserta didik baru yang lebih fleksibel.
Kurikulum Merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Krisis belajar juga ditandai oleh ketimpangan kualitas belajar yang lebar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi. Itu saja materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian bisa memahaminya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.